Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu peserta CASN tahun 2024 maupun nanti CASN 2025. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update rilis terbaru terkait update CASN formasi 2024 dan 2025, baik 2024 tahap 1 dan 2 dari BKN. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, BKN Kemenpan RB melakukan rapat koordinasi dengan Komisi 2, di mana dalam rapat ini dibahas terkait dengan update CASN 2024 dan 2025. Nah, terkait dengan CASN 2024, untuk tahap 1 disebutkan tadi masih banyak juga daerah yang belum melakukan pengusulan sehingga penerbitan nomor induknya belum terrealisasi, namun paling akhir adalah di Oktober. Nanti kita update pernyataan resminya. Kemudian untuk pengumuman tahap 2-nya Bapak Ibu, batas terakhirnya adalah nanti malam pukul 23.59. Jadi bagi Bapak Ibu yang daerahnya belum pengumuman, hari ini juga itu Bapak Ibu sekalian, bisa juga di akhir ya, di pukul 23.59. Silakan nanti dicek di SCASN-nya, dan perkembangan dari CASN tahap 2 ini juga kita akan update Bapak Ibu sekalian. Hal mana bila Bapak Ibu peserta ujian tahap 2 tapi nama Bapak Ibu tidak ada terdaftar di pengumuman yang dikeluarkan daerahnya, Bapak Ibu jangan bingung, kita akan perjelas kenapa seperti itu. Sekaligus juga kita akan update bagaimana teknis untuk pelaksanaan pengumuman kelulusan untuk tahap 2 yang hari ini akan diumumkan oleh seluruh daerah ya. Kecuali bagi daerah yang memang tidak membuka formasi, karena di kesempatan ini juga disampaikan oleh BKN ada beberapa daerah. Sekaligus juga nanti kita juga bahas terkait dengan formasi CASN tahun 2025 untuk siapa sajakah dibuka ya Bapak Ibu. Ini khususnya adalah untuk CPNS. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita bahas, kita dengarkan dulu ya penjelasan resmi dari BKN terkait dengan update CASN tahun 2024 tahap 1 dan 2, juga CASN tahun 2025 dalam video berikut ini. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, Ibu Menteri, Bapak Wamen, beserta seluruh jajaran, rekan-rekan BKN, Pak Dirjen Oda, rekan-rekan media. Pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan apa yang menjadi tugas kami dan sudah kami laksanakan, dan terima kasih banyak rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota yang terus berkoordinasi dengan kami untuk percepatan dalam rangka tata kelola pemerintahan di bidang kepegawaian. Untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259. Sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%? Karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri,
diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN. Dan yang ketiga, memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2 untuk KL ada 12 lembaga. Kemudian untuk kabupaten kota dan provinsi 3 provinsi, dan selanjutnya kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya ada 28. Jadi ini Bapak Ibu pimpinan kondisi kita untuk NIP P3K yang belum diusulkan oleh instansi. Kemudian SK yang sudah terbit untuk CPNS di instansi pusat ada 76 instansi. SK CPNS-nya sudah selesai 99,4%. Kemudian dari Pemda 458 instansi sudah terbit SK 83.974 orang atau 97%, dan totalnya untuk CPNS sudah selesai SK dari instansi 98,6%. Kemudian untuk P3K saat ini masih berproses karena nanti selesai pada saat bulan Oktober. Dari instansi pusat 56 instansi selesai 89%, dari daerah 496 instansi selesai 67%, dan total 552 instansi selesai 72%. Ini nanti masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu pimpinan, ini perkembangan seleksi CASN 2024. Mohon kiranya Ibu dan Bapak untuk instansi yang belum mengajukan permohonan segera dikirimkan ke BKN. Kemudian kami laporkan juga, Ibu Menteri juga sudah menyampaikan formasi untuk sekolah kedinasan. Yang ini sudah mulai bergulir proses pendaftaran untuk 7 instansi, yaitu Kementerian Keuangan, Kemdagri, Kemhub, BPS, BMKG, BIN, dan BSSN. Tahapan saat ini, Bapak dan Ibu, masih pada tahapan pendaftaran seleksi. Ini belum banyak yang mengikuti karena memang baru mulai pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran berjalan beriringan. Iya, barangkali daerah Bapak Ibu sudah melakukan pengumuman CASN tahap 2 ini, yang mana hasilnya sudah Bapak Ibu bisa lihat ya, baik itu melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemdanya maupun di SS CASN. Nah, di sini juga Bapak Ibu daerah ini sudah melakukan pengumuman kelulusan untuk tahap 2, di mana di sini yang kita lihat ini yang lulus adalah R3L. Padahal R3L ini adalah peserta tahap 1, tapi kenapa menduduki formasi di tahap 2? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mereka adalah mengikuti tahap optimalisasi. Ini hanya khusus untuk teknis dan nakes. Kalau guru Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Kepmen 4348 tidak ada tahap optimalisasi. Nanti kita akan bahas di belakang, di mana di pengumuman untuk kelulusan ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak mengecek tidak ada namanya, nanti ini juga akan menjadi perhatian kita. Kita bahas setelah ini. Nah, diumumkan ini
kalau daerah ini 22 Juni 2025, keterangannya R2, R3, R3B. Ini R3B tambahannya adalah peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menpan RB, kemudian R4 adalah masa kerja 2 tahun. Nah, ini adalah pesertanya dan keterangan kelulusannya. Hal mana Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari dan lihat dari pernyataan BKN tadi, ternyata Bapak Ibu yang R2, R3 tidak mendapatkan formasi di tahap 1, langsung otomatis Bapak Ibu ikut di tahap 2 menjadi peserta optimalisasi. Sehingga kalau kita perhatikan data BKN ini, tahap 1 pelamar 1.396, kemudian yang mengisi formasi penuhnya 690.913. Kemudian di tahap 2 jadi 1.075.000. Kalau hanya mengandalkan R4 saja, tidak akan sebanyak ini. Artinya, mereka yang tidak dapat formasi tahap 1 juga ikut menjadi peserta tahap 2 dan mereka itu yang mendapatkan formasi sehingga tadi ada yang R3 lulus, R2 lulus. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian mengecek tidak ada nama Bapak Ibu tapi Bapak Ibu ikut ujian di tahap 2, itu disebabkan Bapak Ibu bukan peserta reguler, tetapi adalah peserta tampungan yang tahap 1 tidak lulus, kemudian dibuka untuk bisa menjadi syarat pengusulan pada waktu. Utamanya itu yang R3, R2, database tapi tidak lulus pemberkasan di tahap 1. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nama Bapak Ibu tidak ada di situ. Nanti akan dikeluarkan keputusan resmi peserta-peserta yang memenuhi syarat untuk diusul pada waktu. Nah, itu mungkin bagi Bapak Ibu yang bingung kok nggak ada padahal ikut ujian di tahap 2 ya. Itu memang kemarin adalah formasi tampungan yang diselamatkan oleh Menpan RB. Nah, untuk CASN tahun 2025 Bapak Ibu, ini yang dibuka hanya untuk sekolah kedinasan, di mana seperti sampaikan BKN tadi ada 9 sekolah kedinasan yang buka dan pendaftarannya sudah mulai di 29 Juni semalam. Nih, khusus ini bagi lulusan SMA 3 tahun terakhir, maksimal 3 tahun terakhir. Berarti adik-adik kita ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada anak atau adik lulusan SMA boleh mendaftar. Untuk P3K tahun 2025 tidak ada, begitu juga untuk CPNS untuk formasi umum tidak ada. Nah, ini ya informasi terbaru yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.